Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran matematika kelas 8 di semester 1 tahun ajaran 2020-2021 bersama saya Ustazah Masroh. Pada kesempatan ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya Kak. Sebelum kita memasuki pembelajaran, mari kita siapkan dulu alat tulis untuk mendukung kegiatan pembelajaran pada kesempatan ini. Mari kita awali dengan bersama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya fokus pada pembahasan ya kakak. Sebelum kita ke materi pada pertemuan kali ini, mari kita bahas dulu soal-soal yang sudah Ustazah tugaskan di bab 1 pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu soal di pertemuan yang ke-1 ya. Pertemuan yang ke-1 itu soal yang pertamanya yaitu tentukan suku ke-1987 dari pola bilangan 1, 3, 5 dan seterusnya yang merupakan ini bilangan ganjil ya. Kita juga sudah tahu pada pembahasan yang lalu bahwa untuk rumus mencari pola bilangan ganjil suku ke n-nya yaitu 2 dikali n dikurangi 1. Maka untuk suku ke 1987-nya sama dengan 2 dikali 1987 dikurangi 1. 2 dikali 1987-nya sama dengan 3974 dikurangi 1 hasilnya 3973. Optionnya ada di C. Ustazah kasih poin untuk nomor 1 yaitu 25. Yang nomor 2 nya tentukan suku ke 2016 dari pola bilangan 2, 4, 6 yang merupakan bilangan genap ya kak. Rumus untuk suku ke n nya pada pola bilangan genap yaitu UN sama dengan 2 dikali N. Maka untuk suku ke 2016 nya sama dengan 2 dikali 2016 sama dengan 4032. Pilihannya ada di option A. Sama Ustazah kasih poin untuk soal nomor 2 ini yaitu 25. Untuk nomor 3, dua suku berikutnya dari pola bilangan 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Ini merupakan bilangan Fibonacci. Kita juga sudah tahu untuk mencari pola bilangan mencari bilangan berikutnya pada pola bilangan Fibonacci ini dengan cara menjumlahkan dua suku sebelumnya dari suku yang ditanyakan. Yang ditanyakan di sini suku ke 10 dan 11 ya. Untuk mencari suku ke-10-nya, kita jumlahkan suku yang ke-9 dan yang ke-8, di mana suku ke-9-nya 21, suku yang ke-8-nya itu 13. Maka untuk suku ke-10-nya sama dengan 21 yang suku 9 ya, ditambah 13 suku ke-8. Hasilnya 34. Selanjutnya, untuk U ke-11 sama dengan U ke-10 ditambah U ke-9. U ke-10-nya tadi ya, kita cari hasilnya 34. Dan untuk U ke-9-nya yaitu 21. Maka dijumlahkan hasilnya 55. Untuk nomor 3, karena langkahnya agak panjang, Ustazah kasih poin 50. Semoga bisa dipahami untuk pembahasan soal pada pertemuan ke-1 ya, di bab 1 kemarin. Untuk selanjutnya, pembahasan soal di bab 1 masih tapi pertemuan yang kedua. Nomor 1, tentukan banyaknya lingkaran pada pola ke-100 pada pola bilangan berikut. Ini merupakan pola bilangan persegi panjang. Untuk rumusan sendiri yaitu suku ke n-nya sama dengan n dikali dalam kurung n ditambah 1. Maka untuk U ke-100-nya sama dengan 100 dikali dalam kurung 100 ditambah 1. 100-nya tetap 100 ditambah 1 hasilnya 101.
100 dikali 101 hasilnya 10.100. Untuk opsinya ada di D. Ustazah kasih soal nomor 1 poinnya 35. Untuk nomor 2, tentukan banyaknya lingkaran pada pola ke-100 pada pola bilangan berikut. Di sini kita lihat polanya itu berbentuk segitiga ya. Untuk rumus pola segitiga, setengah dikali N ditambah 1 dalam kurung. Jadi untuk 100-nya sama dengan setengah dikali 100 dalam kurung 100 ditambah 1. 100 dikali setengah sama dengan 100 dibagi 2, hasilnya 50. 100 ditambah satunya 101. 50 dikali 101 hasilnya 5050. Opsinya ada di B. Sama dengan nomor 1, Ustazah kasih poin 35 untuk nomor 2. Selanjutnya yang nomor 3, perhatikan susunan pola bilangan Pascal. Nanti kakak bisa lihat lagi di pembahasan sebelumnya ya. Jumlah bilangan pada baris ke-15-nya adalah rumus pada pola bilangan Pascalnya. Untuk mencari suku ke N-nya itu adalah 2N dikurang 2 pangkat N dikurangi 1 ya. Maka untuk U ke-15-nya sama dengan 2 dipangkatkan 15, 15-nya dikurangi 1, hasilnya 2 dipangkatkan 14. Kita kalikan 2-nya sebanyak 14 kali, didapatkan hasil 16.384. Untuk opsinya ada di A. Ustazah kasih poin untuk soal ini 30. Jadi totalnya itu adalah 100. Semoga apa yang sudah didapatkan sesuai dengan harapan kakak semua ya yang kemarin ya. Lanjut ke bab 2. Pada pertemuan kita kali ini kita bahas tentang koordinat Kartesius. Sebelumnya kita simak dulu kompetensi dasar dan tujuan dari mempelajari koordinat Kartesius. Untuk yang pertama itu kompetensi dasar 3.2, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, kompetensi dasar 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari, siswa diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi konsep diagram dan pembagian kuadran bidang Kartesius. Yang kedua, mendeskripsikan langkah-langkah menggambar titik pada koordinat Kartesius. Yang ketiga, mengidentifikasi pengertian jarak antara dua titik pada bidang Kartesius. Yang keempat, mendeskripsikan langkah-langkah menentukan jarak dua buah titik pada koordinat Kartesius. Yang kelima, menentukan jarak antara dua titik. Yang keenam, menentukan luas daerah pada bidang Kartesius. Yang ketujuh, menghitung luas suatu daerah pada peta. Yang kedelapan, menyajikan hasil pembelajaran tentang koordinat Kartesius. Yang kesembilan, menyelesaikan masalah tentang bidang koordinat Kartesius. Next. Di slide ini kakak bisa melihat ada seorang ilmuwan ya, foto dari seorang ilmuwan di mana dia ini merupakan penemu dari ilmu ukur koordinat Kartesius ya. Namanya juga sesuai dengan nama penemunya ya, Descartes. Meninggal pada usia 53 tahun. Kakak bisa baca-baca nanti di halaman 44 buku cetak ya, atau juga bisa melalui internet, silahkan bisa cari-cari. Selanjutnya itu pengertian koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius adalah suatu sistem yang berguna untuk menentukan suatu posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Jadi sumbunya sudah tetap ya, di situ aja seperti itu. Adapun unsur-unsur dari koordinat Kartesius, yang pertama itu diagramnya terbagi atas dua ya, yang terdiri dari sumbu X yang melintang bentuknya horizontal ini atau kanan kiri arahnya ya, dan sumbu Y yang vertikal atas bawah seperti ini, atas bawah atau vertikal. Titik potong sumbu X dan sumbu Y sama dengan titik asal yaitu 0,0.
Di sini titik asalnya ya, Ustazah sudah tandain ini garis ungu, titik asalnya 0,0. Cara penulisan titik koordinatnya itu x, y ya, dimana x-nya itu absis disebut absis, y-nya disebut ordinat. Adapun x merupakan jarak titik dengan sumbu y. X ini merupakan jarak titik dengan sumbu y ya. Misalkan di sini titiknya, maka jarak titiknya itu terhadap sumbu y adalah 2 ya, misalkan di sini ya. Jarak titik sumbu y-nya terhadap sumbu x, jarak titik sumbu x terhadap sumbu y 2 seperti itu ya. Terus yang y-nya merupakan jarak titik dengan sumbu x. Kita ke bidang koordinat Kartesius, di mana terdapat pembagian kuadran-kuadran atau pembagian tempat-tempat pada bidang Kartesius ya. Diawali dengan sebelah kanan atas itu disebut kuadran 1 atau disingkat dengan K1. Di sebelah kirinya, geser di sebelah kiri ya, dari kanan ke kiri, itu disebut kuadran 2 atau K2. Di bawahnya sebelah kiri turun, itu disebut kuadran 3 atau K3. Dan sebelah kanannya itu disebut kuadran 4 atau K4. Untuk nilainya sendiri, kuadran 1 untuk nilai x-nya positif ya, karena dia berada di sebelah kanan dan y-nya juga sebelah atas dari titik asal, maka dia nilainya adalah positif dua-duanya, x, y-nya dua-duanya positif. Untuk kuadran kedua, karena x-nya sebelah kiri dari titik asal, maka nilainya negatif. Untuk y-nya karena masih di atasnya dari titik asal, maka dia bernilai positif. Maka untuk koordinatnya negatif x, y. Selanjutnya untuk K3 atau kuadran 3, karena dua-duanya yang x-nya sebelah kiri, yang y-nya di bawahnya titik asal, maka dua-duanya bernilai negatif. Untuk notasi koordinatnya itu negatif x, negatif y. Yang untuk kuadran 4 atau kuadran yang terakhir ini, x-nya berada di sebelah kanan, nilainya positif, y-nya di bawahnya titik asal, nilainya negatif. Jadi untuk koordinatnya yaitu x, negatif y. Selanjutnya menentukan posisi titik terhadap sumbu x dan sumbu y ya. Di sini ada titik di garis x di angka 3, sedangkan nempel ya, titik ini nempel di x, maka kita notasikan sebagai x sama dengan 3 ya. Selanjutnya yang sebelahnya ada garis dimana di angka 4-nya ini terdapat titik ya, di y-nya, di garis y terdapat titik, maka kita notasikan ini y-nya sama dengan 4. Lalu sebelahnya lagi terdapat titik yang mempunyai dua titik sekaligus untuk dua sumbunya ya, masing-masing satu titiknya, yaitu untuk titik yang x-nya yaitu 3, untuk y-nya sama dengan 5, maka kita bisa notasikan x, y-nya sama dengan 3,5. Selanjutnya di sampingnya, jika ada titik-titik koordinat 4 titik di sini ya, A, B, C, D, kita hubungkan menggunakan tarik garis, maka dia akan membentuk bangun datar ya. Untuk kali ini bangun datarnya berbentuk jajar genjang. Selanjutnya perhatikan contoh soal berikut. Di sini ada bidang Kartesius yang di dalamnya terdapat titik A, B, C, dan D. Pertanyaan yang pertama, koordinat titik A, B, C, dan D berturut-turut adalah, kita lihat yang A, tarik garis ke bawah, titik x-nya itu negatif 5, y-nya 6, jadi kita tulis negatif 5,6. Yang B, x-nya 1, y-nya 4, kita tulis 1,4. Yang C, x-nya negatif, x-nya positif 6, y-nya negatif 4, kita tulis 6, negatif 4. Yang D, dia ada di
Y sama dengan negatif 9 ya, otomatis karena nempel di Y maka X nya itu sama dengan 0, maka kita tulis 0, negatif 9. Yang kedua, titik A dan titik D berada pada kuadran berapa? Tadi kita sudah bahas ya sebelumnya. Kita menentukan arah kuadran itu caranya mengingat-ingat ketika kita baca Al-Quran aja ya, arahnya kan dari kanan ke kiri, maka dari kanan ke kiri, ke bawah, terus ke kanan. Maka kita bisa lihat di sini untuk yang A nya ada di kuadran 2, yang D nya ada di kuadran 4 ya, A di kuadran 2, D di kuadran 4. Yang ketiga, jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y. Anak-anak harus memahami dulu ketika pertanyaan terhadap sumbu X, berarti dia nilainya sama dengan Y. Dan ketika terhadap sumbu Y, maka yang ditanya itu adalah titik X, kebalikannya seperti itu ya. Kita lihat titik A terhadap sumbu X, berarti dari sini ya, naik ke atas. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi terhadap sumbu X itu sama dengan Y ya, Y nya itu sama dengan 6 satuan ya, kan setelah 6 satuan. Selanjutnya terhadap sumbu Y, kita lihat dari sumbu Y nya 1, 2, 3, 4, 5, maka karena dari sumbu Y dia nilainya sama dengan X, nilainya sama dengan X nya yaitu 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Jadi jarak terhadap sumbu Y nya yang sama dengan X yaitu 5 satuan, sesuai ya, karena memang kalau dalam menentukan jarak itu tidak ada yang namanya negatif dan positif, jadi menggunakannya satuan seperti itu. Kalaupun mau menentukan Y itu negatif, misalkan untuk yang X nya sama dengan negatif 6, maka cukup dengan 6 satuan ke kiri. Kalaupun untuk Y nya negatif, maka 5 satuan ke bawah seperti itu ya, tidak ada negatif satuan, negatif 5 satuan tidak ada, paling kanan kiri atau atas dan bawah. Yang keempat, titik apakah yang memiliki jarak 4 satuan terhadap sumbu X ya, berarti dia nilainya Y sama dengan 4 ya, dan 6 satuan terhadap sumbu Y atau X nya sama dengan 6. Kita cari yang 4 satuan terhadap sumbu X yaitu Y nya 4. Tadi cari di sini ya biar cepat. Y nya 4. Di sini ada B dan C ya titiknya. Terus 6 satuan terhadap sumbu Y, berarti yang X nya sama dengan 6. Berarti kita sudah temukan di sini C ya, berarti jawabannya. Selanjutnya ketika dihubungkan keempat titik A, B, C dan D, maka akan membentuk bangun apa? Kita coba lihat di sini. Ya, maka akan terbentuk bangun trapesium ya Kak. Lanjut, manfaat bidang kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama diterapkan dalam denah atau peta supaya kita mudah dalam menemukan sebuah tempat atau sebuah wilayah, dari sebuah wilayah, tempat dalam sebuah wilayah ya. Kalau ada denahnya kan enak, yaitu menggunakan sistem kartesius. Selanjutnya dalam kehidupan sehari kita juga bisa menemukan koordinat kartesius ini dalam penerbangan ya. Pilot itu dapat menerbangkan pesawatnya tanpa bertabrakan satu dengan yang lainnya, itu dia menggunakan bidang kartesius ya, ilmu dari bidang kartesius. Begitu juga dengan penggunaannya pada pembelajaran IPS ya atau sosial. Di peta-peta itu sudah kita ketahui bersama bahwa sistem yang di dalam itu sama menggunakan kartesius, entah itu bujur timur, lintang selatan, itu bisa kita lihat bersama dan pahami, itu menggunakan bidang kartesius. Latihan soalnya seperti ini, nanti akan bisa dilihat, dicatat, dan dikerjakan. Nanti dimasukkan ke Google Form yang Ustazah Lini akan bagikan bersamaan dengan video ya. Semoga anak-anak bisa mengerjakannya dengan baik dan bisa benar hasilnya, supaya nilainya juga sesuai dengan harapan ya. Untuk pesan
pesan pada kesempatan ini, pada pertemuan kali ini, Allah itu menitipkan kita kepada dua orang yang disebut orang tua, ya. Sudah menjadi kewajiban bahwasanya kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Adapun dalam prakteknya pasti yang namanya jengkel, kesel sama orang tua ada saja, ya. Namun janganlah sekali-kali kita sampai menyakiti hati orang tua, karena Allahnya sendiri berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23-24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya, ini pesan yang sungguh sangat sering kita dengar mungkin di beberapa tausiah, namun prakteknya ini pasti masih agak sulit untuk dipraktekkan, ya. Tapi dengan niat dan kuat, insya Allah semuanya akan mudah, ya. Untuk berkata "ah" aja ternyata tidak dibolehkan sama Allah, ya. Apalagi sampai membentak, apalagi sampai memusuhi, ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua dan sesuai dengan aturan atau perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi orang tua kita selama kita masih bisa. Demikian pembelajaran pada kesempatan ini, semoga bisa memahami, kita semua dapat memahami pelajaran pada kesempatan ini. Kita tutup dengan bersama-sama baca Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah tutup akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.